Oke guys, berikutnya kita akan mempelajari tentang pemantulan pada bidang datar. Kita akan pelajari berdasarkan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Jika kita sorotkan senter pada cermin datar, maka dia akan membentuk sudut tertentu. Sudut yang dibentuk tergantung dari sinar yang disorotkan kepada cermin tersebut. Nah, mari kita selidiki bersama berapa besar sudut yang dibentuk. Nah, kita memerlukan buste derajat sebagai alat pengukur. Nah, kita tempatkan garis tegak lurus dengan bidang pantul yang disebut sebagai garis normal. Kita akan menyelidiki berapakah besar sudut datang dan sudut pantul yang dibentuk oleh sinar datang dan sinar pantul. Mari kita cermati bagian manakah yang disebut sebagai sinar datang. Sinar yang menuju ke cermin kita sebut sebagai sinar datang. Dan sinar yang keluar dari cermin kita sebut sebagai sinar pantul. Nah, mari kita ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya. Kita tandai garis ini. Kemudian ini adalah sudut datang. Dan ini adalah sudut pantul. Besarnya sudut datang akan sama dengan besar sudut pantul. Nah, guys, bagaimanakah pembentukan bayangan pada cermin dapat terjadi? Mari kita pelajari bersama. Kamu pasti selalu bercermin setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kamu akan mendapati bahwa bayanganmu sama dengan kamu. Jika kamu mundur, bayanganmu akan mundur, dan jika kamu maju, bayanganmu akan maju. Sekarang akan kita pelajari proses pembentukan bayangan pada cermin datar berikut ini. Nah, cermatilah gambar berikut. Ini adalah gambar seseorang yang berdiri di depan cermin datar. Kita bisa memulai menggambarnya, melukis bayangannya dengan sifat-sifat pemantulan cahaya yang berlaku menurut hukum Snellius. Kita beri ujung topi sebagai bagian yang memancarkan cahaya. Kita namai sebagai titik A dan ujung kaki sebagai titik B. Kita akan melukis melalui titik A dan titik B. Kita tarik sinar yang menuju ke cermin dengan arah tegak lurus, maka dia akan terpantul dengan arah tegak lurus pula, kembali ke arah semula. Kemudian kita tarik garis yang membentuk sudut tertentu terhadap cermin. Kita tentukan garis normalnya dulu. Kemudian kita ukur besar sudut yang dibentuk oleh garis normal dan sinar datang. Ya, kita tempatkan tepat di tengah. Kemudian kita ukur sinar datang, besarnya, sudut datangnya. Ternyata besarnya 30 derajat. Nah, kita perlu tandai sinar pantul akan terbentuk pada sudut yang 30 derajat pula. 30 derajat dari 90. Bisa kita hitung, tepatnya berada di sini. Ya, kita tandai dengan titik. Dan kita buat garis lurus dari garis normal ke titik pantul. Nah, ini. Kemudian karena sinar tidak saling bertemu, maka kita bisa memperpanjang sinar-sinar pantul tersebut. Sinar pantul yang ini
akan kita tarik garis ke belakang cermin. Kemudian sinar pantul yang kedua kita tarik garis juga ke belakang cermin. Dan kedua garis perpanjangan sinar pantul ini akan bertemu di titik A aksen. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membuat sinar yang keluar dari titik B. Kita ambil terlebih dahulu sinar yang tegak lurus dengan cermin. Dan akan dipantulkan kembali ke arah semula. Sedangkan sinar yang membentuk sudut tertentu akan terpantul dengan sudut tertentu pula. Tentu saja kita tentukan garis normalnya dulu, kemudian kita ukur besar sudutnya. Ini besar sudut datangnya adalah 20 derajat, dan kita akan membuat sudut pantul yang besarnya juga 20 derajat. Oke, kita tarik garis menuju arah 20 derajat. Nah, kita tinggal memperpanjang sinar-sinar pantul. Sinar pantul yang pertama kita perpanjang, dan sinar pantul yang kedua kita perpanjang juga. Akhirnya, sinar-sinar pantul perpanjangan tersebut bertemu di titik B aksen. Nah, bayangan akan terbentuk di A aksen dan B aksen. Tentu saja dengan arah yang terbalik ya. Arahnya bukan posisinya terbalik, tetapi arahnya terbalik. Seperti gambar berikut. Maka terbentuklah bayangan yang jaraknya antara benda dan cermin dengan bayangan dan cermin sama panjang. Atau jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nah, mudah bukan? Silahkan mencoba.